Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yoyo Maisaro SPDI. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Langgeng Sari 1, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Mari Belajar Surat At-Tin di kelas 5 semester ganjil. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Liburan kemana saja? Senang liburan? Hari ini kita hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Sekarang kalian sudah di kelas 5 ya. Sudah di kelas 5 ya sekarang? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Ahmad Dinejat untuk memimpin doa. Duduk sikap, baca doa. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Aan Sofandi. Ya, Abdul Karim, Ahmad Dinejat, Ahmad Faujan, Aminatul Musabah. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba semuanya berdiri. Lagunya Garuda Pancasila ya. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila. Coba waktu kelas 4 kalian juga pernah mempelajari Quran surat Al-Falaq dan Al-Fil ya waktu di kelas 4. Masih ingat bacaannya? Masih. Coba kita baca dulu surat Al-Falaqnya, coba. Bismillah dulu. Quran surat At-Tin. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya kita mempelajari surat At-Tin ya. Tujuannya yang pertama supaya kalian itu bisa menjelaskan, artinya menguraikan arti Quran surat At-Tin. Yang kedua, tujuannya kamu itu nanti mampu menelaah makna isi kandungan Quran surat At-Tin. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis makna Quran surat At-Tin. Kemudian kalian bisa memberikan argumentasi mengenai sikap dan perilaku sehari-hari ya setelah kalian mempelajari tentang kandungan surat At-Tin.
Yang terakhir kalian dapat menyusun kembali. Nanti ibu akan kasihkan kalimat-kalimat atau potongan-potongan kalimat surat Atin. Nanti kalian susun kembali ya. Nah, ini tujuannya kalian mempelajari Quran surat Atin. Nah, mengapa dinamakan surat Atin? Coba, ini buah apa nih? Ini buah tin, ini buah zaitun. Nah, mengapa dinamakan surat Atin? Coba baca. Surat Atin diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-90 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Makkah atau disebut surat Makkiyah. Surat Atin itu diambil dari ayat pertama ya. Dan surat Atin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Jumlahnya berapa ayat? Coba baca ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Iya, bacanya sudah bagus ya. Coba Naila, ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh. Ayat yang kedelapan. Membaca Al-Quran itu kalian harus perhatikan apa saja yang perlu diperhatikan. Nih, di sini kan ini bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian perhatikan tanda bacanya. Ada kasroh, ada fathah, ada doma, ada sukun, kemudian ada tasdid ya. Seperti di sini nih. Ayat yang pertama, wattini, wazaitun. Nah, ini ada huruf yang hilang yang nggak dibaca. Padahal ini ada hurufnya, huruf alif dan huruf apa? Alif dan lam, tapi tidak dibaca karena ada tasdid di sini. Jadi wattini, bukan waltini. Salah kalau waltini ya. Dibacanya wattini, wazaitun. Tadi udah benar ya? Jawab bacaan Ajam tadi sudah benar dan juga bacaan Naila tadi sudah benar. Waturisinin tuh dibaca panjang sebab ada wawu sukun sebab ininya doma. Doma menghadapi wawu sukun itu dibacanya panjang. Si dibaca panjang juga sebab kalau di depannya ada iya sukun dibaca panjang ya. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Ha, ini dibaca panjang padahal tidak ada alif sebab apa? Harokatnya berdiri, makanya dibaca panjang. Ha itu harokatnya tuh kan berdiri ya, dibaca panjang. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal. Ini kol-kolan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, ini summa. Tuh, ada tasdid. Ayat yang kelima. Summa rodadnahu ashala sabilin illal ladzina amanu wa amilus panjang sebab hurufnya berdiri solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat yang terakhir yang ke-8, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, itu cara membacanya ya, bisa?
Insya Allah bisa. Kita baca bersama-sama. Ayo, Bismillah dulu. Bismillah. Ayat 1 sampai ayat atin itu ada berapa ayat? 8. Atin itu diambil dari ayat yang keberapa? Yang pertama. Iya. Kita lanjutkan ya. Ini kandungan surat Atin. Kandungan surat Atin. Nah, surat Atin ayat yang pertama. Coba dibaca ayat yang pertama. Ahmad Faujan, coba baca ayat yang pertama. Cepat dicerna. Mengecerkan dahak, membersihkan ginjal pada saluran air seni, menggemukkan badan dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki yang berlimpah sehingga dapat ya, itu kandungan surat Atin ayat yang pertama mengenai buah tin dan juga buah zaitun. Nah, ini dinamakan juga Jabal Musa. Mengapa dinamakan Jabal Musa? Karena Nabi Musa itu pertama kali menerima wahyu yaitu di Gunung Sinai. Di gunung mana? Gunung Sinai, dan juga diangkat menjadi Rasul. Nah, Pak, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj berhenti sebentar di gunung ini, ya. Kemudian beliau sholat karena menghormati ini Jabal Musa ini. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, ini kota mana nih yang ada Ka'bahnya? Kota mana yang susah juga jawabnya? Mekah. Pengen nggak berangkat ke Mekah? Ini biasanya yang berangkat ke Mekah ini orang yang apa nih? Pergi haji atau umroh? Iya. Yang pergi haji atau umroh pasti ke Mekah. Mekah ini adalah kota yang aman. Ya, kota yang aman. Mengapa dinamakan kota yang aman? Coba baca Zahra. Karena siapapun yang memasukinya terjaga menjaga keamanan dan keselamatan. Iya, kota yang aman, kota Mekah itu. Nah, sekarang kan bulan haji ya. Ya, orang pada pergi haji itu ke Mekah.
nanti di sini tawaf 5 kali itu. Berapa kali putaran? 7 kali tawaf ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa ke sana ya. Amin. Ya, bisa pergi ke Mekah. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat, tadi ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat itu Allah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kalian perhatikan wajah kalian, itu bagus kan ya? Ya bagus dong, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya. Nah, beda dengan hewan. Kamu kalau keluar rumah nggak pakai baju, malu nggak? Malu. Karena apa? Perbedaan kamu dengan hewan, karena kamu itu diberi akal oleh Allah. Kalau hewan diberi akal nggak? Enggak, makanya nggak pakai baju juga nggak malu ya kalau hewan. Iya. Nah, kemudian kalau manusia itu tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka derajatnya lebih rendah daripada apa? Hewan. Ya, lebih rendah daripada hewan itu. Nah, ini tuh. Manusia itu harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Iya, menjadi mulia. Kemudian ayat yang kelima. Coba perhatikan ayat yang kelima. Coba. Mengingatkan manusia untuk apa? Untuk mematuhi segala perintah Allah. Ya. Kalau melanggar berarti lebih rendah dari hewan. Nah, ini tuh contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Coba kalian lihat, kalian cermati, kalian pahami. Coba sikap dan perilakunya tuh. Bertutur katanya harus lembut dan sopan santun, apalagi ke orang tua, guru, ke yang lebih tua, teman sebaya juga ya, tetangga, itu harus lemah, lembut dan sopan. Kemudian cara berpakaiannya harus tadi kata ibu juga menutup aurat, jangan kayak hewan ya. Kalau nggak pakai baju berarti kayak hewan dong. Hewan makan nggak dikasih akal. Kemudian makan dan minum, mengkonsumsi makanan yang apa? Halal dan bergizi. Ya. Kemudian bergaul sesama teman, bersilaturahmi. Artinya bersilaturahmi itu mengunjungi teman ya. Atau kalau ada teman yang sakit kita tengok. Ada teman yang kena bencana, kena musibah, kita bantu. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh itu harus digunakan dengan sesuai dengan fungsinya. Jadi menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya itu melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama atau oleh Allah. Ya, jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lanjut. Nah, ayat ada orang sedang apa nih? Sedang sholat, beribadah kepada Allah. Ini berbagi. Iya. Ini siapa nih? Indra lagi masih sama pengemis ya, bersedekah. Kemudian ini apa nih? Gambar apa nih? Iya. Ini Leman jatuh dari sepeda, kemudian ditolong sama siapa nih? Sama Fitri ya, Fitri. Kalau misalkan teman kita jatuh, jangan kita tawakan ya, tapi harus siapa? Ditolong. Kemudian kalau ada orang yang kesusahan harus dikasih sedekah. Kemudian kita harus selalu beribadah kepada siapa? Allah. Ini contoh beriman dan beramal soleh. Sholat, bersedekah, dan ada tugas ya, diskusi. Ini sudah dibagi 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4 ya. Coba.
menyusun kembali potongan-potongan surat Atin yang sudah Ibu sediakan ya. Nih, pegang dulu. Nanti bareng-bareng ya mengerjakannya, berkelompok. Sudah, nanti di ini ya, ini nanti pakai ini, nanti pakai lem ditempel. Ya, tuh ini sudah disusun ya. Tadi potongan-potongan ayatnya sudah disusun, ya. Tuh sudah disusun. Ini kelompok 1. Coba, udah benar belum nih? Coba. Ini wazaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Solihati falahum fama yukadibu kabadu biddin alaisa. Ya udah betul ya. Coba kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang depan ayat naik? Ayat ketiga, ayat keempat. Udah benar belum nih kelompok 3? Udah benar belum? Udah? Benar? Udah ya? Ya. Coba punya kelompok 4. Ayo, coba. Benar belum? Yang terakhir ke bawah. Biarin.
Tuh, iya, betul, pinter. Ayatnya kebalik angkanya. Tuh, angkanya. Coba di ini ya, dibetulkan ya angkanya tuh. Kalau 8 ke sini itu angka 7. Ayo, tinggal dibetulkan aja. 8. Ayo. Terus kelompok terakhir, kelompok 4. Tuh, ini kelompok 4. Sini nggak lihat, udah diem. Udah betul ya? Udah benar ini? Ya, terima kasih dulu kembali. Tadi kalian sudah menyusun kalimat surat At-Tin ya, potongan-potongan ayat yang sudah Ibu acak, kemudian kalian susun, ternyata sudah bisa semuanya ya, sudah bisa menyusun dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada yang mau bertanya enggak? Coba bertanya. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Iya, siapa? Tanya enggak? Tuh, mengapa? Coba dengarkan dulu. Kelompok 1 nanya nih, mengapa Gunung Sinai itu dinamakan Jabal Musa? Ada yang coba mau menjawab? Ya, ayo kelompok 2 ya. Ayo jawab. Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul. Iya, tuh ya nih. Kelompok 1 karena Jabal Musa itu tempat Nabi Musa pertama menerima apa? Wahyu dan diangkat menjadi rasul. Coba selanjutnya ada lagi yang bertanya. Ayo, ada kelompok berapa? Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Ayo, nanya apa? Mengapa kota Mekah disebut kota yang aman? Ada yang mau coba jawab? Ada kelompok berapa ini? 3. Ayo, jawab. Karena siapapun yang memasuki kota Mekah terjaga keamanan dan keselamatannya. Ya, karena siapapun yang masuk ke kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Karena ini perlu kalian tahu, yang masuk kota Mekah itu, dengarkan, yang masuk kota Mekah itu hanya orang Muslim. Kalau selain Muslim tidak boleh ya. Selain Muslim tidak boleh masuk ke kota Mekah. Nah, sekarang coba kita ambil kesimpulannya. Ayo, kesimpulan yang tadi dari ayat 1 sampai 8. Ayo, tadi udah kan? Ayat 1 sampai 8. Ayo. Coba nanti dulu. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Ya, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ya, itu kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat yang... Nah, kemudian kalian itu kalau sudah tahu isi kandungan surat At-Tin, maka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus berbuat yang baik, jangan berbuat yang buruk. Setiap hari santun, bertutur kata yang lembut, apalagi kepada orang yang lebih tua ya. Apalagi sama ayah dan ibu ya. Nah, kemudian ini ada tugas nih. Ada tugas mandiri ya. Ini masing-masing ya, nggak boleh berkelompok. Tugas mandiri Ibu kasih soalnya. Ibu kasih soalnya untuk semuanya. Masing-masing dapat 1 soalnya.
Ayo, sok, diisi, ayo, diisi. Naik. Nih, kerjakan. Ini mandiri ya, jangan kelompok, ayo. Ayo kerjakan, ya, jangan ngomong mulu, kerjakan, ayo, kerjakan masing-masing ya, nggak boleh berkelompok. Ini tugas masing-masing. Kalau sudah dikumpulkan, anak laki-laki dikumpulkan sama di meja. Nih yang sebelah sini sama Siva, dikumpulkan. Yang ini sama Lulu. Sudah semua ya. Nanti ibu periksa di rumah. Sudah. Tadi kita belajar surat apa? Ain. Ada berapa ayat? Diturunkan di mana? Karena dinamakan surat surat ayat. Nih, surat Atin itu diambil dari ayat yang keberapa? Ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Nah, hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang ya. Tadi menyusun ayat-ayat yang potongan-potongan ayat. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, tapi ibu akan kasih tugas untuk kalian. Dengarkan nih tugasnya. Nanti di rumah kalian tulis surat Atin ayat 1 sampai 8. Kalian bisa melihat di juz amma atau di Al-Quran ya. Nanti ditulis di buku tulis. Nanti minggu depan akan diperiksa. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, kalian harus menghafalkan surat Atin. Dihafalkan ayat 1 sampai 8. Ya, dihafalkan itu. Nanti minggu depan akan ibu tes ya. Ayat kalian nanti minggu depan akan mempelajari tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Gimana? Sudah paham dengan materi tadi? Ya, insya Allah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan Mas Ahmad Dinejad.